Ya, insya Pak, juz 4 halaman 6 sampai 10 kan? Hari ini. Bacakan Allah. halaman 9, Miss. 9. Mm-mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Terus habis itu sebentar Mbak. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ya tadi cara baca yang amanatan nu'asai. Ngono ya. Ya, Bukan amanatan syai. Tapi saya pakai sin tipis. masih. Oke, bedah halaman 6. Halaman 6 ya, Mbak. Halaman 6 itu Komposisinya. wasif. Ya, komposisi itu juz 4 halaman 6 Ali Imran surat ketiga. Ayatnya itu adalah 133 sampai 140. Betul. Oke, baca awal ayat akhir ayat dari halaman 1 sampai 10 ya, Mbak. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman pertama yang atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang bawah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Halaman dua yang atas. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang bawah, tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Halaman ketiga, yang atas, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yang bawah, sebentar Mbak, pikir. Yang bawah adalah sebentar. Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaruh wallahu alimum bil muttaqin. Kemudian halaman 4 atas, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bawah, sebentar Mbak. Oh, bukan benar ya. Wa idzu wadauta min ahlika tubawwi'ul mu wa idzu wadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un alim. Kemudian halaman yang kelima itu sebentar ya Mbak, mikir. Oh iya, tadi kan terakhirnya kan ini ya Mbak ya, innalladzina kafar. Berarti itu Bismillahirrahmanirrahim. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian yang bawah, ini wa Allah war rasul la'allakum turhamun. Kemudian yang keenam, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kemudian yang bawah adalah, sebentar Mbak mikir. Ya ya, ini apa namanya? Sebentar, yang itu tadi Wasario ya. Uh,
apa namanya ya, yang wasari, oh itu, oh ya itu, iyam saskum korohum faqad masal qauma korohum mithlu fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan yang ketujuh ya, ketujuh atas waliyumahhisallahu alladziina amanu wa yamhaqal kafirin. Kemudian yang bawah ini Mbak, tadi kan waliyumahhisallahu alladzi, ya itu berarti ini wama atakum wama wama atakum Wa wama makana atau fa'ata. iya fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, gitu. Terus kemudian yang halaman 8 ya, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Nah, kemudian yang bawah tus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, itu. Kemudian yang 9, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Nah, yang bawah wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Nah, kemudian halaman terakhir, halaman 10 yang atas wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tusyarun. Yang bawah awalam asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Oke, hanya halaman 7, akhir ayat 7 tadi ya. Yang fa'atahumullahu thawabad dunya nyaris nyasar. Sambung ayat ya, Mbak. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Oh itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahumun nar wa bi'sal maswad. Wahu jahannam. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Ayat sebelumnya tadi pertanyaannya itu kan itu wa makana ya, berarti itu yang sur, terus atasnya lagi adalah ini Mbak, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan waliyul qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang surkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, tadi yang apa? Faida azam tafatawakkal 'ala Allah, ngono ya. Wah, tapi Oke, tema ya. Tema di 4 halaman seharusnya halaman 1 sampai ya, tapi halaman ini aja deh. Halaman 6 sampai 10 juz 4. Itu bab apa Mbak Hanifah? 6 sampai 10 ya, Mbak. Mau dari 1 juga boleh loh. Oh, kalau secara keseluruhan aku sempat baca itu gini, Mbak, apa namanya? Juz 4 itu intinya tentang persatuan. Saya ngambilnya di amaliyah.net itu. Jadi tentang persatuan. Jadi kalau juz sebelumnya 1, 2, 3 itu dikatakan di sana itu fokusnya adalah ke bagaimana Al-Quran itu adalah sebuah hidayah, petunjuk bagi orang yang mukmin, dan ngambilnya itu dari kisah-kisah orang terdahulu kayak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ali Imran, keluarga Imran ya Pak, Zakaria,
Harusnya kalau ini di juz 4 itu dikatakan di situ itu adalah langsung fokus ke umat yang sekarang, di mana umat sekarang itu ada perpecahan. Makanya ayat-ayat di sana itu banyak ayat-ayat tentang menyuruh kita untuk bersatu. Contoh bagaimana kemudian di sana dikatakan wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu dan janganlah kalian bercerai-berai begitu. Nah, terus kemudian ada lagi wala takunu kalladzina kafaru wala tafarraqu, nah janganlah kalian berpecah-pecah seperti itu. Jadi harusnya wa'tasamu, harus berpegang teguh pada Islam gitu. Kenapa? Karena kuntum khairu ummah, kalian itu umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu syaratnya apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya adalah harus ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu, saling menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, bukan amar ma'ruf aja tapi juga mencegah kemungkaran. Bahkan balik di halaman 2 itu dikatakan wal takum minkum ummati yad'un al khair, harusnya ada segolongan ummah harokah organisasi yang dia itu tugasnya adalah yad'un al khair, satu menyeru kepada kebaikan yaitu Islam ya, Islam kafah, kemudian yang kedua ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang tergabung di dalam wa ulaika humul muflihun ya adalah orang-orang yang beruntung. Walaupun mungkin di luar sana gitu ya ada yang kemudian kenapa kamu berdakwah, kamu itu apa ya ngentek-ngentek duit ngabisin bensin ya, habis ketemu penting ngurusin dirimu sendiri gitu, tapi ternyata janjinya Allah wa ulaika humul muflihun begitu. Nah terus syaratnya tadi insya Allah kalau terus begitu umat akan terus kenal Islam, akhirnya kita akan kembali kayak dulu lagi menjadi umat yang terbaik gitu. Nah terus kemudian itu ya Mbak, jadi yang halaman ke-6 itu tentang, oh ya saya tadi lupa ya Mbak, yang ke-6 itu sifat-sifat orang bertakwa. Dulu saya waktu tasmik sama Mbak Nur ditanyai apa sifat-sifat orang bertakwa gitu. Iya, ya syaratnya harus satu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua dia harus ya Allah berinfak walaupun dalam kondisi susah ya, walaupun susah. Kemudian apa namanya, walaupun susah. Terus kemudian apa ya habis itu, oh ya menahan marah. Nah ini juga Masya Allah ya, menahan marah itu ciri orang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah harus memaafkan orang lain, Masya Allah. Nah kayak gitu Mbak, jadi banyak banget yang bisa diambil dari sini yang menjadi PR selanjutnya gitu. Nah, terus ya jadi yang pertama sifat orang bertakwa, kemudian yang kedua iyam saskum itu ini kekalahan perang Uhud, Insya Allah gitu ya. Jadi kita kalah dulu di perang Uhud ya, setelah sebelumnya menang di perang Badar gitu ya. Nah, kemudian apa bisa katakan di situ kalau kamu luka sekarang gitu, terjadi luka ini penyemangat kita dalam berdakwah ya Mbak ya, bahwa kalaupun kita luka ya kita terluka, kalau satu perang beneran gitu luka saya dan seterusnya, orang-orang musuh-musuh itu juga luka begitu, jadi semangat aja gitu ya. Terus kemudian apa namanya berikutnya adalah yang halaman ke tadi 6 ya Mbak. Kemudian yang ketujuh itu tentang ini apa namanya walimah iya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk hikmahnya kekalahan perang Uhud, ternyata ada hikmahnya. Yang pertama waliya'lamallahul ladzina amanu, supaya Allah itu ingin membedakan mana orang mukmin dan orang yang bukan mukmin beneran atau enggak kayak gitu. Karena kalau dia orang mukmin beneran ya dia walaupun diuji kayak apa, walaupun tampak kalah dia akan terus istiqomah gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah untuk wayat takhidha minkum syuhada. Jadi orang-orang yang syahid ya, orang-orang yang syahid itu orang-orang yang terbunuh itu nanti sama Allah akan dikasihkan, nanti dijadikan syuhada. Minta tolong minta tolong ditutupin pintunya. Ya, kemudian yang kedua syuhada ya, orang terbunuh itu dijadikan syuhada yang beliau akan mati tanpa hisab ya. Terus kemudian berikutnya adalah walimah hisab, dan Allah ingin membersihkan orang-orang mukmin dari dosanya gitu ya. Terus kemudian wayam hakol kafirin, justru itu sebenarnya ingin membinasakan orang-orang kafir. Nah itu halaman yang keenam ya, yaitu sifat orang yang bertakwa dan hikmah kekalahan perang Uhud. Kemudian yang kedua tadi di halaman 7 ya, itu adalah menyikapi beritanya iya kan Mbak, yang kedua itu menyikapi beritanya wafatnya Rasulullah, itu halaman berapa itu? Halaman berapa itu ya? Ya saya lupa ya. Jadi apa namanya itu kan tentang apa sih Mbak? Itu yang halaman berikutnya itu kan walimah hisa itu. Itu yang wa makana linabiyin itu apa halaman 7 Mbak? Kok lupa? Makana nabiyin ayakul betul. Wa makana bukan, wa makana nabiyin ayakul tadi bukan yang itu. Rasul, oh bukan ya. Jadi seperti itu Mbak, juga menyikapi tadi wa makana nafsin antamu ta illa biidznillah kita bamu ajalah. Tadi halaman 7 di situ itu ada.
Ya, wa ma Muhammadun itu ya. Jadi menyikapi berita wafatnya Rasulullah kan sempat ya Allah, ini Rasulullah mati gimana dengan kita gitu. Padahal Rasul itu adalah sebagaimana wa makanil nafsin antamuta. Rasul itu juga manusia biasa yang Rasul itu juga meninggal. Jadi walaupun Rasulullah mati, maka kita harus teruskan memegang Islam ini termasuk berdakwah gitu. Bahkan saya kemarin dapat ilmu, masya Allah, ada karomah pengemban dakwah gitu. Jadi pengemban dakwah itu mendapat karomah. Kenapa? Karena dia tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad, dan setelah Rasulullah itu adalah orang-orang mukmin yang berdakwah gitu. Jadi insya Allah kenapa Islam nyampe kita? Karena ada orang-orang yang berdakwah. Nah, jadi menyikapi berita wafatnya Rasulullah ya kita harus tetap beriman gitu. Jadi jangan sampai kita murtad lagi karena kita akan merugi seperti itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya ya larangan untuk taat kepada orang-orang kafir gitu ya. Kalau kita kafir ya nanti kita akan merugi begitu. Nah, itu ya Mbak ya. Terus ini penyebab kekalahan ini Uhud. Nah, itu. Ya, jadi kenapa kemarin Uhud itu kalah adalah karena kaum muslimin sempat tergiur dengan ghanimah-ghanimah yang ada di bawah gitu sama Rasul, padahal disuruh untuk tetap tinggal ya. Pasukan pemanah itu harusnya di atas ya Mbak ya, enggak boleh. Turun, Enggak boleh turun gunung. Nah, akhirnya silau dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia akhirnya dia turun ke bawah, akhirnya tempatnya yang di atas itu digantikan oleh musuh muslim, dan akhirnya kaum muslim banyak yang terbunuh. Nah, dari situ banyak yang lari gitu kan ya, banyak yang lari, dan Rasulullah manggil-manggil gitu ya. Tapi kemudian mereka lari ya, akhirnya mereka mendapatkan kesedihan-kesedihan. Nah, kemudian yang ayat yang ke-9 ya itu bahwa Allah memberikan anugerah ya kepada kaum muslimin. Di situ dikasih apa Mbak? Rasa aman. Aman, kantuk, dan seterusnya itu ya Mbak ya. Terus habis itu ini orang terus mana ini mengkobarkan semangat berjuang ya. Ada janji Allah ya bahwa kalau kemudian sampai kamu mati wala in qutiltum fisabilillah, kaum mutum itu nanti Allah akan kasih ampunan, kemudian Allah kasih rahmat yang itu terbaik dari yang semua yang kamu kumpulkan termasuk harta itu, bahwa berdakwah berjuang di hadapan Allah itu adalah yang terbaik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, tentunya berjihad di sini ya harus kita pahami yang sudah kita pahami itu ya, bahwa jihad dengan kekerasan itu hanya boleh dilakukan ketika dia diperangi, kayak Indonesia diperangi oleh Belanda ya, maka ya dia harus emang mempertahankan negerinya kayak Palestina sekarang itu ya itu. Tapi kalau aman-aman kayak di Indonesia ya haram untuk kemudian jihad gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang terakhir ini tentang akhlaknya Rasulullah begitu, dan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Masya Allah ya, pemimpin itu tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Masya Allah, dia harus lembut. Nah, kenapa? Karena kalau kasar lembut, maka pengikut kita, tim kita akan lari gitu, akan lari begitu ya. Jadi Masya Allah belajar banget di situ. Terus kemudian berikutnya adalah ini Rasulullah. Jadi kalau ada ghanimah nggak boleh dimiliki, bahkan itu maka Nabi tidak boleh diambil, yaitu miliknya negara Islam ya, miliknya negara gitu kan ya, dan nanti akan diperuntukkan sesuai dengan syariat Islam, nggak boleh diambil sendiri. Nah, termasuk Rasul nggak pernah kayak gitu. Rasulullah aman dari sifat tercela dengan kayak gitu. Nah, terus yang sudah ya Mbak ya, yang terakhir, nah itu awalam ma'asobatkum itu. Jadi kalau kamu apakah kamu heran dan bertanya kenapa aku kok kalah begitu? Nah, ternyata itu karena kamu sendiri yang tadi itu ya, karena silau dengan dunia. Maka kuncinya ingat bahwa ingat pada diri saya sendiri bahwa pertolongan itu hanya dari Allah. Yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kita, maka ya enggak ada yang bisa mengalahkan kita gitu ya. Tapi kalau Allah menolong, bahaya begitu ya. Itu referensi saya Mbak. Satu hal yang saya pegang adalah tadi kita harus berdakwah karena itu perintah Allah gitu. Dengan itu Islam akan kemudian dipahami oleh umat, dan Islam itu, syariah Islam itu adalah problem solver ya. Jadi kenapa kita berada di masalah? Karena pasti ada hukum syariat yang belum kita pahami, dan insya Allah terima kasih Mbak Nur DRIJ yang mengantarkan saya kemudian untuk mengenal Al-Quran. Di situ saya dibimbing oleh Mbak Nur, akhirnya saya bisa memahami ayat-ayatnya, bukan yang memahami tapi mencoba menghafalkannya begitu. Tinggal PR saya ada istiqomahan ya Mbak Nur.
Terima kasih Mbak Nur masih terus bersabar sama saya begitu ya. Nah, terus kemudian dan insya Allah ini bagian dari pengundang Nasrullah. Jadi amal-amal memang menghafal itu sunnah begitu kan ya, tapi memahaminya itu yang wajib begitu ya Pak, dan juga menyampaikan dakwah itu juga wajib begitu ya. Dan apa namanya melaksanakan di dalam melaksanakan semua isi Al-Qur'an itu juga wajib gitu ya, dan itu bagian dari kita taat sama Allah, dan kalau sudah kita lakukan berproses tentunya maka Allah akan kasih pertolongannya. Kalau Allah sudah nolong gitu ya, insya Allah nggak ada yang bisa memudarati kita, bisa mengalahkan kita. Insya Allah itu Mbak Afan. Menanamkan apa ya, semangat korban untuk berjihad ya. Oke, Mbak Hanifah, Bu Hanifah. Ahli kan sering ya di sini ada ahli kitab. Ahli kitab yang Mbak Hanifah pahami siapa itu? Gimana Mbak? Ahlul kitab. Kan di Oh, sini ahlul kitab. ahli kitab itu siapa sih? Ahlul kitab itu ini ya Mbak ya, orang-orang, nanti saya benerin ya Mbak. Aku kurang paham tentang ini. Ahlul kitab itu orang-orang yang ini ya, kafir ya Mbak ya. Orang yang kafir, pengikutnya Nabi Musa, sama satunya lagi Nabi Isa ya Mbak ya. Sama satu lagi siapa ya Mbak? Pokoknya bukan orang musyrik, sama pengikutnya Nabi Musa itu ya Mbak ya. Yang jelas bukan orang musyrik. Itu ya Mbak ya. Mohon dijelasin Mbak. Oh, di sini berapa jumlah pasukan umat Islam yang meninggal yang syahid waktu perang Uhud? Wah, berapa ya? 7.000 ya Mbak? Nggak tahu aku Mbak. Aku lo nggak hafal, nggak hafal. Ya nggak apa-apa kan, cuma nanya. Kan tadi membicarakan tentang perang kan. Pasukan pemanahnya itu yang akhirnya mati syahid, berapa pasukan pemanahnya? Gitu. Aku belum baca Al-Imris Mbak. Paling ada di situ. Oh iya mungkin ya. Enggak 70 ya? 70 orang, Mbak ya? Oh, 70. Aku kebanyakan 02 Mbak. Kan pasukan Islam jumlahnya mek piro tuh Bu Hanifah? Oh iya ya, 414. Bukan ya Mbak ya? 300 berapa doang kan? Iya ya, kebanyakan aku. Oh iya, yang ribuan kan musuh Islam ya Mbak. Yang musuhnya yang Astagfirullah. ya, nggak apa-apa Mbak, kan sedikit expanding gitu kan. Nah, benar. Nah, beda tentang kalau kita membuka dengan ayat pertama, kalau secara filosofi psikologis ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari situ dulu, apa sih yang bisa kita berikan yang terbaik yang kita punya, gitu kan? Makanya kalau ada orang berkorban, kalau baru berkorban sapi, kalau itu yang berkorban sapinya itu seorang pemulung, itu benar-benar korban. Tapi kalau orang kaya berkorban sapi 10 tapi karena nggak merasa berkorban, itu belum wilayah korban. Belum wilayahnya lantana lul birrohat atau fiku mimma tukipun. Maka ketika ditutup itu, kemudian dibuka halaman 6 lagi, wasari'u ila maghfirah, gitu kan. Ya, kamu kalau memang nggak belum bisa memberikan yang terbaik, perbanyaklah baca istighfar aja, gitu. Oh ya. Termasuk jihadmu tuh itu kan. Ya, Oh sekarang iya ya. kamu ampun kepada Allah. Nah, makanya ditutupnya di ayat ke 165-nya di halaman 10. Awalan asabatkum musibah. Maka ditutup dengan dan mengapa keadaan ketika ditimpa musibah. Ngono kan? Ya musibah sendiri yang undang. Makanya kuncinya tanalul birra hatta tengah-tengahnya wasari'u ditutup dengan awalam asob musibatun qad asabtum mithlaiha. Nah, di dalamnya ada hikmah-hikmah tadi tentang bagaimana hukum berjihad. Mana Rasul digambarkan di situ ada peperangan. Kita harus mengambil ibroh dari cerita kisah yang ada di situ. Namun kemudian ada titik ayat-ayat inti gitu kan. Ada pegawai kuntum kelebihan umat Islam dibanding umat yang lain apa? Kuntum khairu ummatin ngono kan? Apa kira-kira di kelebihan umat Islam? Kan katanya kuntum khairu ummah ngono tadi. Kelebihan umat Karena Islam dibanding umat yang lain apa? Ngono kan? Nanti punya Quran itu Mbak ya, punya hidayah yang harus difahami dan diamalkan itu, sementara umat lain nggak punya itu Mbak, betul nggak? akan menunjukkan dengan akhlak yang baik kan fabima rahmati minallahi lintalakum. Gitu. Berakhlak yang mulia dengan Al-Qur'an. Ketika menghadapi perang pun hadapi dengan sangat santun gitu kan.
Bertawakal kuncinya lagi pakaiannya adalah faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha Iya. yuhibbul mutawakkil. Oke, tapi pemahamannya sangat bagus, sangat menguasai. Dan nanti kalau lebih dalam lagi, lebih diulik secara psikologis kan kita di bawah Al-Quran itu bawa masa sekarang ke bawah diri kita gitu loh Mbak Arifah. Dalam diriku panggilan jiwanya apa nih? Dalam diriku lantul firohat tatang fikum mimma tuhibbunya apa ini? Istilahnya di list semua apa yang harus aku selesaiin, apa yang harus aku lakuin, akhlak sikapi ini, sikap terbaik apa yang bisa aku munculkan. Oh, kalau tadi para sahabat itu tidak mendengarkan Rasul, oh disuruh di atas malah pada turun. Nah, aku ini termasuk yang mendengarkan Rasul lah. Gitu ya. Berarti Ya. biar nanti lebih hidup lagi diri kita, mesin jiwa kita jadi semakin hidup dan belajarnya jadi aktif dan dinamis nanti. Dinamika psikologisnya dapat. Oke, Alhamdulillah.